Dalam rapat kabinet, Presiden Prabowo kembali menegaskan bahwa perlu adanya ekonomi yang berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan secara eksplisit, Presiden Prabowo itu meminta kepada Menteri Kehutanan dan juga Menteri SDM agar menahan apabila mengeluarkan izin-izin terkait dengan tambang atau perkebunan sawit. Selain itu juga Presiden menegaskan menyetop beberapa yang diduga adalah ilegal, baik dalam tambang ataupun dalam perkebunan. Selain itu juga Presiden meminta secara jelas untuk ke depan atau di tahun ini tidak ada lagi pengeluaran izin-izin. Untuk dievaluasi bagaimana keberpihakannya kepada rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Mari kita lihat bagaimana itikat dari Presiden Prabowo terkait meletakkan perekonomian kita sebetul-betulnya untuk Pasal 33 UUD Dasar 1945. Saya Ramarif, inilah Edukasi Politik Indonesia. Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 5 ayat. Tentunya bisa dibaca, banyak sekali di Google bisa dilihat atau ada buku kecil tentang Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah tentang usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya dalam tata kelola bumi Indonesia, dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia, itu berdasarkan usaha bersama untuk berdasarkan asas kekeluargaan. Kalau kita melihat prakteknya dewasa ini, itu jauh-jauh sekali menyimpang. Katakanlah indikator pertama adalah masalah pertanahan. Bisa kita lihat, tanah-tanah di Indonesia ini dominan atau paling banyak itu dikuasai oleh perusahaan, bukan rakyat. Perusahaan ini pun kalau bisa dibilang adalah perusahaan-perusahaan besar yang menguasai lahan begitu besar sekali, bahkan menguasai hampir lebih dari separuh tanah yang tersedia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja kita sudah melihat bahwa kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah kita secara jelas sudah berada tidak dalam kekuasaan negara. Negara pengertian di sini adalah pemerintah plus masyarakat. Kita juga bisa melihat, katakanlah dalam tata kelola bumi Indonesia ini, sumber daya alam ini, pemain-pemain yang berada di tambang, baik di ilegal ataupun di legal, ataupun di perkebunan sawit, ataupun di sumber daya alam lainnya, itu kebanyakan adalah perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Tentunya kalau bicara rakyat, sesuai dengan ayat 2 dalam pasal 33 itu, cabang-cabang produksi itu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berarti negara di sini kan pengertiannya adalah pemerintah dan masyarakat, rakyat. Dan pemerintah sebenarnya adalah perpanjangan daripada rakyat, melayani rakyat, melayani masyarakat. Tetapi dalam praktiknya di lapangan sungguh-sungguh jauh berbeda dari pasal 33. Di lapangan itu rakyat dengan modal terbatas, teknologi terbatas, dukungan fasilitas dari pemerintah terbatas, aksesnya itu sama sekali tidak bisa memiliki potensi alam itu. Padahal rakyat atau masyarakat di situ hidup dari sumber daya alam.
Karena di pedesaan kebanyakan masyarakat kita itu hidup dari potensi alamnya. Sedangkan pemain-pemain besarnya itu berasal dari perusahaan-perusahaan yang memang menengah ke atas. Atau paling tidak di kabupaten tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh golongan kelompok tertentu, katakanlah misalkan dinasti politik atau partai politik yang berkuasa, dominan di sana, raja-raja kecil di sana yang menguasai, atau juga perusahaan-perusahaan besar yang memang mempunyai modal luar biasa, bisa membeli tanah, bisa membeli kebijakan, bisa membeli peraturan, izin dengan mudah. Sedangkan masyarakat atau rakyat itu dihadapkan kepada persoalan perizinan yang sangat sulit. Kita kalau misalkan rakyat itu mau berusaha di bidang tambang atau perkebunan atau lain yang lain, sumber daya alam yang lain, itu sungguh sangat sulit mengurus izin itu. Padahal rakyat sendiri pengen berusaha, rakyat sendiri pengen makan dari potensi alamnya, tetapi begitu dipersulit oleh pemerintah yang merupakan adalah pelayannya sendiri. Coba dibayangkan, hanya untuk memenuhi perutnya, hanya untuk mendapatkan sebuah penghasilan dari usaha dari potensi alam, bahkan mereka harus berjibaku dengan kepolisian, mereka harus berjibaku dengan TNI, mereka harus berjibaku dengan pemerintah, pejabat, baik di SDM ataupun misalkan katakanlah dinas perikanan kelautan ataupun hal-hal seperti itu terkait dengan izin. Mereka harus mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit. Bagaimana rakyat memiliki uang untuk mengurus izin? Di mana letak pasal 33 keberpihakannya untuk kemakmuran rakyat? Rakyat yang mana dimakmurkan dari adanya tambang? Rakyat yang mana dimakmurkan dengan adanya perkebunan sawit? Ya memang kalau misalkan ada tenaga kerja yang banyak diserap daripada industri itu dengan alokasi kepada kebanyakan adalah warga negara di sekitar situ, itu bagus. Tetapi kenyataannya kita lihat Morowali, banyak juga tenaga kerja asing di sana. Bahkan rakyat kita tidak menjadi middle management atau pemimpin-pemimpin di perusahaan tersebut. Mereka dilibatkan misalkan dalam hal pelayanan, mereka dilibatkan dalam hal security, mereka dilibatkan untuk keamanan. Sehingga praktik-praktik di lapangan kayak ormas-ormas segala macam itu hanya harus terpaksa meminta jatah misalkan, atau dengan terpaksa dilibatkan hanya sebagai keamanan, dipekerjakan sebagai ini itu, yang memang gajinya juga tidak sebesar perusahaan asing yang membawa tenaga kerjanya sendiri, ahlinya sendiri. Jadi ini bentuk sebuah realitas bahwa sebenarnya kita tidak memiliki kedaulatan energi kita, kedaulatan tanah kita, kedaulatan negara kita ketika terang-terangan itu dijajah dengan bangsanya sendiri, dijajah dengan kepentingan asing. Kalau memang Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat tersebut akan menindak tegas, akan berprinsip tegas untuk menegakkan pasal 33. Tapi perlu juga kita mencermati segala sesuatu di kita itu lemah dalam hal implementasi dan pengawasan. Kita kurang banyak orang-orang pintar yang menyusun perencanaan, tetapi dalam hal implementasi pelaksanaan dan juga pengawasan sungguh-sungguh lemah. Pemerintahan baik di pusat, di provinsi, kabupaten kota, bahkan di tingkat desa, mereka tuh mengharapkan pendapatan di luar daripada gaji-gaji yang tidak memadai. Sehingga mereka mengharapkan ada investor masuk, mereka mengharapkan ada perusahaan masuk
sehingga mereka mendapatkan sekian persen, mendapatkan pendapatan lebih dari gaji mereka. Tapi sama saja itu tidak menghargai atau tidak memandang adanya masyarakatnya sendiri atau rakyat di situ. Jadi ini memang persoalan yang sangat penting, dan Presiden Prabowo benar-benar ingin menegakkan pasal 33 itu. Seharusnya didukung oleh kabinet, didukung oleh partai-partai, didukung oleh dewan-dewan, atau didukung oleh masyarakat. Apabila memang benar-benar dalam rangka menegakkan pasal 33 untuk kemakmuran rakyat. Sekarang sebenarnya bisa tata kelola bumi Indonesia dalam hal sumber daya alam ini, kalau saja ada wilayah atau daerah memiliki potensi, memiliki alam, sumber daya alam yang begitu potensinya besar, tentunya itu harus juga mendapatkan pendapatan yang besar buat masyarakatnya. Jadi sebenarnya dalam masyarakat yang seperti di Indonesia kita ini, dengan potensi alam yang luar biasa, seharusnya kita tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang menderita, tidak ada yang kesusahan dalam kehidupan, karena begitu besarnya potensi sumber daya alam kita. Di tiap daerah ada, di tiap pedesaan ada, dan itu yang harusnya benar-benar dikelola dengan baik oleh negara ini, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga jangan berjalan sendiri, ingin menguasai sendiri dengan membawa kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi harus betul-betul mengajak masyarakat bermusyawarah secara kekeluargaan, menyusun bersama usaha untuk bagaimana mengatasi kemiskinan di daerahnya dengan cara memanfaatkan potensi alamnya, sumber daya alamnya. Kalau demikian adanya, maka kita bisa melihat pemerataan kesejahteraan di tiap daerah. Dengan demikian kemakmuran di mana-mana terjadi. Kalau misalkan ini jadi milik pejabat saja, tambang dan perkebunan dan seterusnya, yang bisa menguasai sumber daya alam adalah orang yang berkuasa, baik berkuasa di pemerintahan atau berkuasa di partai politik atau berkuasa di TNI atau berkuasa di Polri, jenderal-jenderal berbintang menguasai. Itu tidak ada ketidakadilannya, sama sekali tidak mengikuti amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang selalu didengungkan oleh Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo tegas menindak semua oknum-oknum pejabat, semua orang-orang yang bermain atau melindungi atau bahkan jadi pemain dan tidak melibatkan masyarakat sekitar, sehingga angka kemiskinannya masih ada, kelaparannya masih ada, mereka sangat sulit hidup dengan potensi alam yang besar, padahal harus tegas menindak. Izin-izin yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak untuk kepentingan kemakmuran rakyat dicabut saja, di stop saja. Kita harus mendukung keputusan Presiden bila mana itu dilakukan. Jangan sampai ini terus berlarut-larut seperti ini. Berapa kebocoran-kebocoran dari tambang-tambang ilegal yang tidak diperakasai oleh rakyat, oleh perusahaan-perusahaan besar. Berapa banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi akibat daripada perusahaan-perusahaan besar tidak mentaati aturan, baik pajak, baik distribusinya, selundupan-selundupan, sangat merugikan, yang harusnya bisa dinikmati oleh rakyat sebagai sebuah kemakmuran, tetapi kenyataannya dibawa keluar. Kalau memang ini bisa dilaksanakan oleh Presiden, tentunya ini harus diawasi bersama oleh semua lapisan masyarakat, oleh rakyat secara keseluruhan. Karena keterbatasan tadi, implementasinya, pengawasannya, kalau hanya untuk sekedar mengganti pemilik iup-iup dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya, tentu ini juga tidak menjadi solusi, tidak menegakkan
pasal 33 tadi. Jadi harus memang betul-betul ini diawasi sepenuhnya oleh rakyat dimanapun kita berada. Jadi rakyat harus benar-benar aktif, proaktif di daerahnya bila mana ada potensi, kemudian di sana tidak ada hak mereka dipenuhi karena potensi daerahnya ada di situ, sebagai rakyat di situ harus segera bertindak. Ini demi kemakmuran bersama di tiap daerah masing-masing. Bila mana ada pimpinan di sana atau misalkan pejabat di sana, bupati misalkan atau gubernur yang membawa kepentingan pribadi dan kelompok, hanya ingin memperkaya diri dan kelompok, harus segera bertindak. Makanya tadi kalau misalkan rakyat bisa memberhentikan bupati, wali kota, bisa memberhentikan gubernur, bisa memberhentikan presiden, tentunya kedaulatan rakyat bisa berdiri super power di negara ini. Tetapi kalau sudah terbegal segala macam kedaulatan rakyatnya, maka kembali yang dijajah, ditindas, dibodohi, yaitu adalah rakyat dan masyarakat sendiri. Kalau memang seperti itu terus, seharusnya harus ada perubahan yang memang ini tidak seperti ini terus praktiknya. Dan kita berharap betul kepada Presiden Prabowo, walaupun dengan segala macam ketidakpercayaan publik masih belum bisa percaya karena berbagai macam sebelum-sebelumnya juga ada ucapan-ucapan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam benak masyarakat. Ini sudah seharusnya Presiden tegak berdiri bersama rakyat. Di usianya yang kita doakan panjang umur, yang kita doakan sehat-sehat selalu, harus memberikan legacy yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Tidak hanya mengikuti jalan-jalan atau arah-arah presiden-presiden sebelumnya. Harus berani mendobrak, harus berani merubah, harus berani dengan kebijakannya itu betul-betul untuk kemakmuran rakyat ekonomi Indonesia ini. Dan saya yakin kalau Presiden Prabowo seperti itu, maka tidak perlu melakukan kampanye pencitraan atau apapun itu. Dengan sendirinya semua daerah-daerah yang merasakan perubahan itu, keberpihakan pemerintah pusat dan wilayah provinsi dan daerah terhadap kemakmuran rakyat, dengan tidak adanya lagi kesulitan hidup, dengan tidak adanya lagi kemiskinan, tidak adanya lagi penderitaan, mereka bisa hidup layak. Tentunya harapannya lebih jauh dari itu. Dengan adanya pengelolaan sumber daya alam yang begitu besar, tidak hanya untuk kemakmuran, tetapi bisa memberikan program-program yang luar biasa, kayak misalkan pendidikan gratis dari jenjang TK sampai kuliah, memberikan gratis dalam hal bidang kesehatan di semua rumah sakit negeri, di puskesmas dan seterusnya, bisa memberikan listrik gratis, bisa memberikan internet gratis, bisa memberikan makanan gratis, semuanya. Bahkan kalau di negara terkaya itu, banyak rakyat itu malas, tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, saking nggak ada yang miskin, mereka cukup semua. Dan itu bisa terjadi di Indonesia bila presidennya tegas untuk bisa menegakkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.